Namaste, Apsap Gisihin. Buat kalian yang selalu setia menonton Bollywood Story, saya ucapkan terima kasih. Kali ini Bollywood Story akan membahas film Kick. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai film ini. Cerita film dimulai dengan memperlihatkan gadis cantik bernama Sania yang lagi kumpul bersama keluarganya di Polandia. Karena umur Sania yang semakin menua dan sudah saatnya dibuka segelnya. Si orang tuanya mempertanyakan kepadanya, sudah punya pasangan belumnya dan kapan mau menikah. Biasanya begitu ya. Kalau usia udah dewasa, belum punya pasangan selalu ditanya kapan mau menikah. Udah gitu datanglah si adiknya ngomporin juga ke kakaknya supaya cepat-cepat menikah. Ya sudah menjadi hal lumrah jika punya kakak belum menikah, pasti adiknya nyuruh dia supaya cepat-cepat menikah. Alasan geus teu kuat lah. Ya mungkin hal itu kehel menurut sebagian banyak orang. Ya tetapi sudah menjadi kewajiban kita untuk menikah. Makanya cepet-cepet karungan. Bisi seepeun manten ku batur. Terus ayahnya berbicara bahwa teman lamanya Sania waktu umur 8 tahun yang bernama Himanshu Tyagi yang tinggal di India mau pindah dan tinggal di Polandia untuk melakukan tugasnya sebagai polisi. Ayahnya meminta Sania untuk menemuinya dan menyambung kembali kedekatan mereka. Mau gak mau Sania menuruti permintaan ayahnya. Yang awalnya Sania kekeh belum siap untuk dekat dengan laki-laki lagi setelah kejadian di masa lalunya. Yang akhirnya Sania menemui Himanshu di kereta. Setelah sekian lama tidak bertemu, mereka mencoba mengenal kembali hal-hal yang baru di kehidupannya dan menceritakan kejadian-kejadian masa kelam mereka. Nampak di wajah Sania yang murung tengah merindukan seseorang. Himanshu yang melihatnya mempertanyakan siapa orang itu yang membuat Sania setengah mati merindu. Dan Sania menceritakannya. Oke, di sini kita akan berputar haluan dulu dibawa ke masa lalunya Sania. Ketika dulu Sania yang masih tinggal di India. Dirinya yang sedang membantu temannya kawin lari karena tidak direstui oleh ibunya. Dan kebetulan si calon pengantin lelakinya juga membawa teman sekaligus abang ojek untuk membantu dirinya. Orangnya bernama Depi Lalsing. Dan pandangan pertama pun dimulailah. Baru saja kenal si Depi ini kelakuannya agak-agak rese terhadap Sania, yang membuat Sania sedikit risih. Dan Sania juga memperkenalkan dirinya sebagai psikiater. Singkat cerita, dia telah membantu kelangsungan pernikahan temannya yang akhirnya direstui oleh ibunya. Dengan sensasi kegilaan Depi yang menurut dirinya biasa-biasa saja. Tapi menurut teman-teman dan Sania sangat gila mempertaruhkan nyawa. Sedikit heran pandangan Sania terhadap Depi dengan kelakuannya. Tapi hal itu diperkuat oleh temannya Depi, mengatakan, emang begitulah kelakuan Depi yang selalu mencari sensasi dalam hidupnya. Suatu hari Depi terus mengintil Sania yang sedang istirahat di sebuah kafe. Tidak lama datanglah anak kecil bernama Jumki yang selalu meminta uang setiap ketemu dengan Depi. Sehingga hal itu menjadi rutinitas setiap hari Depi memberikan 100 rupiah kepada Jumki. Setelah itu Depi datang ke hadapan Sania dengan ngehe langsung mencaplok es krimnya Sania tanpa basa-basi. देवी तुम्हारे लिए ये एक नई किक होगी. Tak sengaja melihat sekelompok lelaki yang sedang menggoda cewek-cewek yang sedang makan. Satupun orang tidak memperdulikan dan menghentikan perilaku sekelompok lelaki itu. Lalu Sania pergi karena Depi yang semakin rese membuat Sania merasa terganggu. Tapi Depi mengatakan hal itu terjadi karena dia sedang dimabuk cinta dan mengatakan cintanya kepada Sania. ये मेरे प्यार का हैंगओवर है.
Lalu Sania pergi dengan mengatakan Depi untuk menjauh dirinya dan temukan sensasi di tempat lain. Mendengar hal itu seolah-olah Depi diingatkan oleh Sania untuk mencari sensasi dan dia kembali ke dalam menghajar orang-orang yang tadi tidak memperdulikan di saat para wanita sedang diganggu. Lalu sekelompok lelaki itu memperingatkan Depi untuk tidak mencampuri urusannya. Karena sudah keterlaluan, para sekelompok lelaki itu akan memberikan pelajaran kepada Depi. Tapi malah sebaliknya, Depi lah yang memberikan pelajaran terbaik kepada mereka dengan menghajar satu persatu. Thank you. Lalu datanglah polisi-polisi untuk menangkap Depi. Tapi malah dia yang meminta polisi memborgol dirinya untuk dibawa ke kantor polisi. Karena menurut dia ada sensasi yang menyenangkan di kantor polisi. Di rumah Sania, adiknya yang lagi nonton video yang trending di YouTube. Awalnya Sania menghiraukan itu. Tapi karena penasaran, Sania ikutan nonton dan ternyata di dalam isi video itu Depi yang tengah membantu para wanita-wanita yang diganggu. Hal itu membuat Sania kagum dan mulai terbuka hatinya. Dan di kantor polisi memperlihatkan wajah penjaga yang sangat kesal. Ternyata hal itu disebabkan karena si Depi yang dari pagi terus ngoceh gak jelas dengan 9 bahasa tanpa henti. Tidak lama datanglah Sania untuk membebaskan Depi. Dengan tidak punya malu dan kepedean, si Depi memeluk dan ingin mencium Sania di depan para polisi-polisi. Dan ketika polisi menanyakan ayahnya dan harus memanggil ayahnya Depi, dengan penuh ketakutan, Depi menanyakan kenapa harus ayahnya yang dipanggil dan meminta kepada polisi untuk tidak memanggil ayahnya untuk datang ke kantor polisi. Lalu datanglah seseorang dengan gagah bersama motornya. Ternyata itu ayahnya Depi dan kelakuannya juga sama, 11-12 dengan anaknya. Dan menanyakan kepada polisi apakah anaknya sudah dibunuh. Jika belum, dia ingin menghajarnya terlebih dahulu. Ternyata Depi sangat takut dengan sosok ayahnya yang galak karena selalu mendidiknya dengan tegas. Ayahnya yang mencoba menghajar Depi dan polisi pun tidak ada yang sanggup memisahkan keduanya karena sama-sama ngehe. Setelah pulang dari kantor polisi, mereka langsung pergi untuk berpesta. Sania hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan anak dan ayahnya yang enjoy abok. Serasa my father, my brother. Anjir. Lalu Depi memberikan surat kepada Sania, tapi untuk tidak dibuka sekarang. Dan si Depi melanjutkan abok dengan ayahnya. Ternyata isi suratnya jika mereka tepar, Depi meminta Sania untuk membawa pulang mereka ke alamat yang tertulis di surat itu. Dengan sungguh kesal, Sania membawa mereka pulang ke rumahnya. Paginya ayah Sania yang sedang marah-marah karena akan kedatangan Depi yang menurut dirinya orang yang bermasalah. Tapi ketika sudah ketemu, yang tadinya marah-marah jadi melempem ketakutan melihat Depi. Orang pada umumnya kalau ketemu dengan calon mertua sebisa mungkin dengan sopan santun. Tapi itu tidak berlaku bagi Depi. Justru dia malah menanyakan penghasilan ayahnya Sania dan mengatur ayahnya Sania supaya tidak membuat Sania kelaparan. That's like my girl's fault. I like him. Lalu ketika ayahnya Sania menyinggung Depi yang sudah berhenti dari pekerjaan dan tidak akan menjamin kebahagiaan Sania, ujung-ujungnya numpang tinggal di rumah mertua. Mendengar itu, yang tadinya riang ceria dengan emosi, Depi pergi. Dan Sania mencoba menenangkan Depi untuk mengerti pemikiran seorang ayah.
karena tidak mungkin mau seorang ayah melihat anaknya tidak bahagia, dan meminta kepada Depi untuk mencari pekerjaan kembali demi Sania dan masa depan mereka. Singkat cerita, Depi kembali bekerja. Namun tidak lama kemudian, karena menurut dirinya tidak sesuai dengan sensasi yang diinginkan, Depi memilih berhenti dari pekerjaan itu. Tentu hal itu membuat kecewa Sania, karena sensasi dan sensasi yang dicari membuat dirinya tidak konsisten dengan pekerjaannya. Sania mengingatkan Depi untuk meninggalkan kepuasan untuk mencari sensasinya, atau dirinya akan berakhir menjadi menantu yang menumpang di rumah mertuanya di masa depan nanti, kalau terus hanya mencari sensasi. Mendengar itu, Depi merasa tersinggung dan merasa tidak dihargai. Dirinya yang tengah bekerja keras untuk menjadi pilihan ayahnya Sania, apalah daya jika uang yang menjadi patokannya, dan mengatakan kepada Sania jika uang adalah yang terbaik, maka sensasi barunya akan menghasilkan uang. पैसा कमाना सिखला से मेरी नई किक पैसा कमाना. Lalu pergi dengan penuh kekecewaan. Dan itulah masa lalu mereka antara Sania dan Depi. Dan dari kejadian itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Setelah mendengarkan cerita panjang dari Sania, lalu Himansu mengatakan dalam dirinya juga ada seseorang. Namun sebaliknya dari Sania, dia menimbulkan kebencian. Himansu yang selalu berhasil mengungkap kasus dimanapun dia ditugaskan, dan dirinya selalu berhasil membersihkan kejahatan. Pangkatnya pun sudah konqueror. Bertag. Namun hanya ada satu noda yang belum bisa dibersihkan dirinya, yaitu kasus perampokan yang telah merampas lebih dari 700 crore, yang kalau dirupiahkan menjadi 1,8 triliun. Belum tahu siapa dia sebenarnya dan di mana keberadaannya, tapi hanya tahu namanya, yaitu Devil. Berlanjut pada masa itu, Himansu yang sedang menceritakan bahwa sudah terjadi 3 perampokan hingga lebih 600 crore. Himansu mengatakan pola perampokannya membuktikan 2 hal. Yang pertama, semua yang dirampok pasti masuk berita utama. Yang menarik, keduanya selalu dilakukan saat hari besar. Lalu ada yang bertanya kepada Himansu, terus apa rencana selanjutnya? Besok hari raya Idul Fitri, dan Himansu yakin dia akan mengambil hadiah Idul Fitri. Eid Mubarak. Dan benar saja dugaan Himansu, Devil telah melakukan aksi perampokannya dengan ciri khas topeng yang dipakainya. Devil yang mencoba melarikan diri menggunakan sepeda. Himansu dan anggota polisi lainnya berusaha mengejarnya. Karena gocekan Devil yang sangat menganjritkan membuat para polisi kewalahan. Dan tiba dekat rel kereta, Himansu berhasil menembaknya. Namun karena kekuatannya, Devil berhasil lolos dan menipu polisi atas kematiannya. Berlanjut, Himansu mendapatkan paket dari seseorang. Ternyata paket itu dari Devil berisi foto target perampokannya dan sebuah surat. Ini yang gokil dari Devil. Sebelum merampok, dia ngasih tahu dulu kepada polisi bahwa dia akan merampok seseorang dan menantang para polisi. Dalam isi surat itu, Devil mengatakan akan merampok seorang menteri bernama Manoj Pandey sebesar 50 crore. Hentikan dirinya jika mereka bisa. Lalu polisi mencari tahu siapa Manoj Pandey dan berhasil menemukannya. Tetapi berbeda yang dikatakan Devil di surat itu. Manoj Pandey bukan seorang menteri, melainkan pekuli biasa. Lalu Himansu melepaskannya dan tetap mengawasi Manoj Pandey. Beralih Devil yang sedang memantau Manoj Pandey dan mengikutinya. Ternyata benar, dia menyimpan uang 50 crore milik bosnya. Lalu Devil langsung mengambil semua uang itu.
Dan ternyata menteri yang dikatakan Depil di surat itu bukan dirinya, melainkan bosnya. Dia hanya pembantu menteri. अरे मेरा 50 करोड़ का आ गया, साढ़े 50 करोड़ का आ गया। Kemudian di tempat yang dekat, Depil menghubungi Himanshu lewat teleponnya, mengucapkan terima kasih kepada Himanshu yang telah membantu dirinya. Ternyata itu hanya jebakan Depil kepada Himanshu, karena dirinya yang tidak tahu pembantu itu menyimpan uang bosnya. Makanya dia memberinya umpan supaya polisi mencari tahu keberadaan si pembantu itu. Lalu Depil mengikutinya. Karena kesal, Himanshu mengatakan kepada Depil akan segera menangkapnya. Namun dengan tengil, Depil mengatakan bahkan jika dirinya ada di depan dan memeluknya, Himanshu tidak akan mengenali dirinya. Singkat cerita, ketika Sania dan Himanshu yang sedang mencari angin malam, datanglah seseorang dan dia adalah Depil yang dicarinya untuk ditangkap. Karena Himanshu tidak mengenalinya, dikarenakan setiap Depil melakukan aksinya selalu ditutup dengan ciri khas topengnya. Sania dengan tatapan tajam mengenali bahwa itu Depi masa lalunya. Namun sepertinya Depi sudah tidak mengenali dirinya. Dan Depil menanyakan alamat tempat Dr. Ansari, ahli bedah saraf. Di kemudian hari, Depil mengirimkan sebuah kode kepada Himanshu, yaitu loser, yang berarti L0737, yaitu nomor penerbangan menuju Warsawa. Makanya Himanshu datang ke sana untuk mencari Depil. Keesokan paginya, Sania bersama adiknya menemui Dr. Ansari untuk memastikan bahwa dia adalah Depi dan menanyakan keperluan apa Depi jauh-jauh dari India datang ke Polandia. Lalu Dr. Ansari mengatakan dia datang untuk berobat karena dia mengidap retrograde amnesia atau katakanlah lupa ingatan. Dan Sania meminta kepada Dr. Ansari untuk membawa Depi ke rumahnya. Mungkin hal itu akan membuat sedikit demi sedikit ingatannya kembali. Karena Sania seorang psikiater atau psikologi, Dr. Ansari mengizinkan untuk membawa ke rumahnya. Dengan penuh air mata, Sania menghampiri Depi karena Depi yang sudah tidak mengingatnya. Di situ Sania memposisikan dirinya sebagai dokter, bukan seorang Sania yang dikenali Depi, dan dia akan membawa ke rumahnya untuk merawat Depi. रहेंगे तो पुरानी बातें याद करके मेमोरी रिट्रीवल जल्दी हो। Di luar ekspektasi, ternyata Depi sudah bersekongkol bersama dokter dengan berpura-pura hilang ingatan. Mereka merencanakan sesuatu di rumah Sania, berhubung ayahnya Sania seorang duta besar India di Polandia. Sesuai yang dikatakan Depil kepada Himanshu, jika dirinya ada di depan dan memeluknya, Himanshu tidak akan sama sekali mengenali dirinya. अगर सामने आके गले भी लग जाऊं तब भी तू मुझे पहचान नहीं पाएगा। Kembali ke Himanshu yang sedang melakukan rencananya, bahwa korban Depil selanjutnya adalah Sip Gajra, keponakan Menteri Dalam Negeri yang sedang berkunjung ke Polandia bersama delegasi India. Dan Depil datang ke Polandia untuk mencari Sip Gajra dan merampas uangnya, dan menyiapkan strategi untuk bisa menyusup di pertemuan antara delegasi India dan Polandia. Keesokan paginya dengan tengil, Depil menghubungi Himanshu lewat telepon umum bahwa dia telah tiba di Polandia. Karena selalu ingin sensasi, tantangan, Depil menyuruh Himanshu untuk segera menangkapnya. Tanpa diketahui Depil, di sisi lain mereka sedang mengobrol, Himanshu sedang melacak keberadaannya melalui sinyal telepon yang dipakainya. Setelah mereka berhasil menemukan sinyal keberadaannya, Himanshu dan anggota polisi langsung pergi ke tempat itu untuk menangkap Depil. Depil yang sudah dikepung tidak menyerah begitu saja. Melihat mobil box yang semakin mendekat, karena sensasi yang tinggi, dia loncat dan berhasil lolos. Namun kalung Depil jatuh tertinggal dan dibawa oleh Himanshu untuk diselidiki ke penjualnya. Keesokan harinya Depil yang tengah mempersiapkan untuk menghadiri acara Sip Gajra
Dan di hari itu juga rekan-rekannya Himanshu menyelidiki kalung Depil yang tertinggal pada saat itu. Karena keamanan yang sangat ketat, Depil memanipulasi keamanan dan membawa perlengkapan senjatanya dengan bungkusan senjata mainan dan peluru yang disimpan di lipstick. Depil dan Sania datang ke acara pertemuan delegasi India dan Polandia dan menemui Sip Gajra. Satupun tidak ada yang bisa mengenali dirinya. Sip Gajra dan delegasi India Polandia yang tengah rapat untuk membawa uang sebesar 500 crore ke India. Dan Himanshu baru mendapatkan kabar bahwa kalung yang ditemukan itu adalah yang dijual ke Sania, seorang anak kedutaan India di Polandia. Tidak ada yang menyangka Depil masuk ke ruangan pertemuan delegasi India Polandia untuk mengambil uang sebesar 500 crore. Dan ketika Depil mau kabur membawa uang itu, Sania masuk ke ruangan. Dan tidak lama Himanshu pun menyusul masuk. Semuanya sudah terungkap bahwa Depil adalah Depi yang dikenal dulu oleh Sania. Untuk keamanan dirinya, Depil menodongkan pistol ke Sania. Lalu Himanshu mengatakan, seorang Depi takkan menembak Sania. Dan Depil menjawabnya, siapa yang kau lihat sekarang, Depi atau Depil? Mendengar itu Himanshu tidak bisa berkata apa-apa dan menurunkan pistolnya. Lalu Depil kabur dengan meloncat dari ketinggian gedung menggunakan tali. Dan melarikan diri dengan bis yang terparkir di depan gedung. Mengetahui Depil kabur, Himanshu dan seluruh anggota polisi mengejarnya. Karena sesuai sensasi yang diinginkan, Depil tersenyum. Dan mengeluarkan seluruh tenaganya untuk bisa kabur, yang membuat kehancuran di sepanjang jalan. Tidak tinggal diam, Himanshu terus memepet Depil dan mencoba menghentikannya. Dan Depil tidak memberi ampun Himanshu dengan menabraknya. Tidak putus asa, Himanshu lari mengejarnya dan naik ke truk yang mengangkut mobil dan loncat ke atap bis. Depil yang mengetahui Himanshu di atap mengecohkan mobilnya sehingga Himanshu terjatuh tepat di samping Depil. Dan Himanshu yang mencoba bertahan dan memecahkan kaca bis karena di depan sedang perbaikan jalan dan berjejernya tabung berisi bensin, kemungkinan terjadi peledakan yang sangat besar. Tidak tinggal diam, Depi menyikut Himanshu hingga terjatuh. Di pertengahan jembatan, Depil telah dikepung dan Himanshu sudah menunggu di depannya. Dengan santai, Depil menyuruh Himanshu untuk minggir. Karena Himanshu dan rombongan polisi yang kekeh tidak mau minggir, tidak punya pilihan lain, Depil menancapkan gasnya. Namun ketika Himanshu mencoba menembaknya, Depil membuang dirinya hingga terjatuh ke sungai. Dan bertaburannya uang-uang yang dicurinya. Lalu Sania datang menemui ayahnya Depi untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Depi. Dan ayahnya menceritakan bahwa dulu ketika Depi melihat sepasang suami istri bunuh diri tepat di depannya, dan ada selembaran kertas yang menjelaskan bahwa mereka adalah orang tuanya Jumki. Mereka telah menyerah karena tidak bisa membiayai pengobatan Jumki yang mengidap tumor ganas. Dan mereka telah berusaha keras dan menjual seluruh asetnya untuk pengobatan Jumki. Namun itu semua masih belum cukup untuk pengobatan. Dan keduanya menitipkan Jumki di panti asuhan Sister Mary. Dan ternyata yang selama ini Jumki yang selalu meminta uang setiap bertemu dengan Depi. Uangnya itu untuk keperluan panti asuhan. Lalu Depi menemui Jumki di panti asuhan. Dengan sedih Depi mendengarkan pertanyaan Jumki yang menanyakan ibu ayahnya pergi kemana. Dia dengar dari dokter ibu dan ayahnya telah mendapatkan uang untuk biaya operasinya. Di saat itu Depi tidak tinggal diam. Dia menemui ayahnya untuk mengambil uang yang disimpan di bank dan menjual motornya yang dulu dia pakai untuk ngojek. Semua uang itu akan dipakai biaya operasi Jumki. Namun dari uang yang dikumpulkan Depi masih kurang sebesar 11 lakh untuk biaya operasi Jumki.
atau kalau dirupiahkan menjadi 225 juta. Dan dokter menyarankan untuk meminjam dulu kepada direktur Angel Hill Care. Depi pun menemui direktur itu meminjam 11 lak untuk biaya operasi anak kecil yang mengidap tumor ganas. Namun direktur itu mengabaikan kedatangan Depi dan cuma memberinya 100 rupiah. Dan semua orang hanya mengolok-olok Depi. Depi pergi dengan penuh kecewa karena tidak ada rasa kepedulian yang tertanam di dalam diri mereka. Tidak putus asa, Depi pergi dan memohon bantuan ke ibu temannya yang dulu Depi bantu pernikahannya. Meskipun ibunya masih sangat kesal dan benci terhadap Depi karena dulu telah membantu pernikahan anaknya. Karena kesungguhan dan kepedulian Depi terhadap sesama, dia memberinya pinjaman 11 lak. Setelah biaya operasi terpenuhi, Jumki dioperasi. Pada akhirnya Jumki sembuh dari tumornya. Hal itu membuat Depi sangat bahagia. Dan ketika keluar melihat anak-anak kecil berbaris yang mengucapkan selamat atas kesembuhan Jumki. Lalu dokter dan temannya datang dan mengatakan, mereka anak-anak kecil yang berbaris itu kondisi mereka sama seperti Jumki. Ini hanya sebagian, belum seluruh kota, provinsi, negeri, pastinya lebih banyak lagi. Mendengar itu Depi meminta dokter untuk menulis semua daftar anak-anak yang mengidap tumor untuk dioperasi. Dengan heran temannya menanyakan kepada Depi dari mana uang yang bisa didapatkan. Untuk satu anak saja susah, apalagi banyak. Lalu Depi mengatakan dia dari dulu berkeliaran untuk mencari sensasi. Baginya ini sensasi yang pas dengan dirinya dan akan memulainya dari uang 100 rupiah. Mungkin dimaksud dengan uang 100 rupiah, dia akan memberikan pelajaran dengan mencuri uang Sip Gajra yang tega memberi uang 100 rupiah untuk pengobatan anak kecil yang sudah tidak mempunyai orang tua. Dan awal dari situ Depi terinspirasi untuk merampok. Depi merampok bukan untuk dirinya, melainkan untuk kelangsungan hidup anak-anak yang mengidap tumor. Setiba malam di saat Depi sedang berpesta, Himansu datang karena kecanggungan di antara mereka yang sudah akrab. Himansu tidak menangkapnya, hanya memperingatkan Depi untuk tidak melakukan perampokan lagi. Namun Depi tetap menghiraukan perkataan Himansu, dan Depi mengatakan kepada Himansu akan melakukan perampokan lagi. Tanggal 14 November jam 12 siang, dana partai sebesar 500 crore. Karena ini menyangkut masa depan anak-anak yang terlantar. Dan mengatakan jika bisa bunuh dirinya di tanggal 14 November. Jika tidak, Depil akan mencari Himansu di tanggal 15 dan Himansu takkan bisa berbuat apa-apa. Tepat tanggal 14, Sip Gajra yang sedang menunggu kedatangan Depil dan Himansu yang sedang mengawasi Depil di depan kediamannya yang mondar-mandir. Yang padahal Depil sudah tiba di tempat Sip Gajra. Karena keamanan yang sangat ketat, Depil harus berhadapan dengan para keamanan yang berbadan besar-besar. Depil terus mencari Sip Gajra dengan menghadang anak-anak buahnya. Namun Depil harus kewalahan melawan anak buah Sip Gajra yang membuat dirinya terlempar jatuh ke bawah. Himansu yang baru sadar bahwa itu teknologi yang diciptakan Depil untuk memanipulasi dirinya. Dan Himansu langsung pergi ke tempat Sip Gajra. Depil yang tergeletak karena dilempar dari atas. Sip Gajra yang sudah mengira Depil telah mati. Saat itu juga Depil kembali bangkit dan menunjukkan siapa dirinya di hadapan Sip Gajra dan mencoba mengingatkan Sip Gajra dengan menunjukkan uang 100 rupiah karena tahu sasaran Depil adalah dirinya. Sip Gajra menyuruh anak buahnya menghajar Depil kembali dengan pukulan keras Depil yang membuat anak buah Sip Gajra rata. Hanya tersisa antara Depil dan Sip Gajra. Sip Gajra yang mencoba membujuknya, yang padahal tujuannya untuk melukai Depil. Karena coba-coba menipu Depil, Sip Gajra dilemparnya ke listrik berkekuatan 440 volt.
Tibalah Himanshu dan anggota polisi mengepung gedung untuk menangkap Depil. Depil yang tengah mempersiapkan untuk membawa kabur uang 500 crore. Datanglah ayahnya untuk membantu Depil dengan membawa mobil yang mengangkut uang, dan Depil akan berlari mengalihkan perhatian polisi. Di saat Himanshu dan polisi mau menembak Depil yang tengah berlari, tiba-tiba muncullah anak-anak yang sedang konvoy untuk memperingati Hari Anak-anak, dan Himanshu teringat perkataan Depil pada waktu itu. मेरे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है. Sehingga Himanshu memberhentikan pengajaran Depil. Sesuai janji perkataan Depil kepada Himanshu, jika dirinya tidak bisa membunuhnya di tanggal 14, maka dia akan datang di hadapan Himanshu tanggal 15-nya, sehingga Himanshu tidak bisa berkata apa-apa. ये कौन सा नया ड्रामा? ये ड्रामा नहीं, किक है. Endingnya Depil menyerahkan dirinya untuk mengabdi sebagai polisi. Gimana guys dengan filmnya? Mantap kan? Guanya aja yang kurang mantap. Hahaha. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Sampai bertemu di Bollywood Story selanjutnya. Sadis.